Tiga, dua, satu, and go. Tet. Dalam pelaksanaan seleksi CPNS, terutama pada tahapan SKD atau seleksi kemampuan dasar. Banyak sekali teman-teman yang tidak memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan. Tes SKD yang paling banyak peserta mengalami keguguran. Salah satunya adalah pada tes wawasan kebangsaan, atau disebut TWK. Dalam tes ini kita dihadapkan sebagaimana penguasaan pemahaman terkait wawasan kebangsaan kita. Dalam tahapan ini, kemampuan ingatan mempelajari wawasan kebangsaan, seperti halnya undang-undang, Pancasila, sejarah, dan lain-lain. Dalam mengasah kemampuan mengingat, kita bisa menerapkan beberapa metode pembelajaran, seperti halnya yang dilakukan oleh para residen medis kedokteran. Selama pelatihan, residen medis mempelajari banyak teknik, operasi, dan prosedur yang nantinya akan mereka gunakan untuk menyelamatkan nyawa. Kemampuan mengingat keterampilan ini secara harfiah dapat menjadi masalah hidup dan mati. Dengan mengingat hal ini, sebuah studi penelitian tahun 2006 mengambil kelas residen beda yang belajar menjahit arteri dan membaginya menjadi dua kelompok. Masing-masing menerima materi pelajaran yang sama, tetapi satu kelompok menerapkan sedikit perubahan dalam cara mereka mempelajarinya. Dan ketika diuji 1 bulan kemudian, kelompok ini melakukan operasi secara signifikan lebih baik daripada residen lainnya. Kita akan membahas rahasia keberhasilan kelompok tersebut, bersama dengan dua teknik belajar lain yang sangat efektif, yang dapat diterapkan pada perkuliahan, atau dalam mengikuti tes yang memerlukan ingatan lebih mendalam. Namun untuk memahami mengapa metode ini berhasil, pertama-tama mari kita bahas cara otak belajar dan menyimpan informasi. Katakanlah Anda mencoba menghafal anatomi jantung. Ketika Anda diperkenalkan dengan konsep baru, memori tersebut dikodekan sementara dalam kelompok neuron yang berada di area otak yang disebut hipokampus. Saat Anda terus belajar tentang cara kerja jantung di kelas, atau mempelajari bagian bilik-bilik jantungnya untuk ujian, Anda mengaktifkan kembali neuron-neuron yang sama ini. Penekanan berulang ini memperkuat hubungan antar sel, menstabilkan memori. Secara bertahap, pengetahuan tentang anatomi jantung disimpan dalam jangka panjang, yang melibatkan area otak lain yang dikenal sebagai neocortex. Bagaimana informasi ditransfer dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana ini masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi diperkirakan terjadi di antara sesi belajar, dan mungkin yang paling penting saat tidur. Di sini pengetahuan baru diintegrasikan dengan konsep terkait lainnya yang telah Anda ketahui, seperti cara mengukur detak jantung atau anatomi organ lainnya. Dan prosesnya tidak berakhir di sana. Setiap kali Anda mengingat anatomi jantung, Anda mengaktifkan kembali memori jangka panjang yang membuatnya rentan terhadap perubahan. Pengetahuan dapat diperbarui, diperkuat, dan diintegrasikan kembali dengan informasi lainnya. Disinilah teknik belajar pertama kita berperan. Menguji diri sendiri dengan kartu soal dan kuis, di mana ini akan memaksa Anda untuk secara aktif mengingat kembali, memperbarui dan memperkuat memori. Kebanyakan orang lebih menyukai metode belajar lain, seperti membaca ulang buku teks dan menyorot catatan. Namun, praktik-praktik ini dapat menimbulkan rasa kompetensi yang salah, karena informasinya ada di depan Anda. Menguji diri sendiri memungkinkan Anda mengukur dengan lebih akurat apa yang sebenarnya Anda ketahui. Lalu, bagaimana jika saat melakukannya, Anda tidak dapat mengingat jawabannya? Jangan khawatir. Melakukan kesalahan sebenarnya dapat meningkatkan pembelajaran dalam jangka panjang. Diteorikan bahwa saat Anda memeras otak untuk mencari jawaban, Anda mengaktifkan bagian-bagian pengetahuan yang relevan. Kemudian, ketika jawaban yang benar terungkap kemudian, otak dapat mengintegrasikan informasi ini dengan lebih baik dengan apa yang sudah Anda ketahui. Teknik kedua kami dibangun berdasarkan yang pertama.
Saat menggunakan kartu catatan untuk belajar, sebaiknya campurkan setumpuk kartu catatan dengan beberapa subjek. Mencampur konsep yang Anda fokuskan dalam satu sesi dapat menghasilkan daya ingat yang lebih baik daripada melatih satu keterampilan atau topik pada satu waktu. Salah satu hipotesis mengapa ini berhasil adalah mirip dengan pengujian. Mengulang subjek yang berbeda, memaksa otak Anda untuk melupakan sementara, kemudian mengambil informasi yang selanjutnya memperkuat ingatan. Anda juga dapat menemukan hubungan di seluruh topik dan lebih memahami perbedaannya. Sekarang setelah Anda mengetahui bagaimana dan apa yang harus dipelajari, teknik terakhir kami adalah beristirahat sejenak. Jarang melakukan penghafalan Anda dalam beberapa hari. Memungkinkan untuk istirahat dan tidur di antara sesi. Pada saat tidur, otak bekerja secara aktif menyimpan dan mengintegrasikan pengetahuan dalam neokorteks. Jadi, meskipun menjejalkan materi pada malam sebelum ujian, mungkin tampak logis, bagaimanapun juga. Bukankah materi itu akan segar dalam pikiran Anda? Informasi tersebut tidak akan bertahan lama. Ini membawa kita kembali ke pengalaman residen medis kita. Kedua kelompok mempelajari operasi tersebut dalam jumlah waktu yang sama. Namun, pelatihan kelompok yang satu dipelajari dalam 1 hari. Sementara pelatihan kelompok lain yang lebih sukses tersebar selama 4 minggu. Alasan ketiga, teknik belajar ini berhasil adalah karena dirancang dengan mempertimbangkan otak. Mereka melengkapi dan memperkuat cara kerja otak yang luar biasa. Memilah dan menyimpan banyak informasi yang diberikannya. Hari demi hari. Itulah beberapa metode tips dari pengalaman dokter residen yang dapat kita terapkan dalam penguasaan pemahaman hafalan informasi atau materi baru yang lebih efektif. Dan kita dapat menerapkannya dalam mempelajari materi, seperti halnya materi terkait wawasan kebangsaan dalam tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Semangat berjuang dan salam sukses untuk kita semua. Yuk, like, share, and subscribe.